Sahabat Shalom, Sahabat Shalom. selamat pagi, Tuhan memberkati. Kembali pagi ini kita ibadah Sabat. Hari Sabat itu diberkati oleh Tuhan. Setiap hari Sabat itu kita akan terima berkat-berkat surgawi. Siapa saja yang menguduskan Sabatnya, yang mencintai akan hukum-hukum Tuhan, itulah perintah Tuhan. Jangan diabaikan namanya hari yang ditentukan dari awal penciptaan semesta ini. Pada hari ke-7 itulah dia berhenti untuk memberkati karya ciptaan. Pada pagi ini kita belajar bersama-sama, ada tokoh besar luar biasa, mengakhiri hidupnya dengan luar biasa. Dia tidak cacat sama sekali. Ada dua tokoh yang luar biasa, tapi tokoh hari ini yang kita belajar bersama-sama adalah namanya Yosua bin Nun. Nama aslinya adalah Hosea. Karena Tuhan, karena Mose begitu mencintai nama Yahweh, akhirnya abdinya namanya Hosea itu dikasih nama Yahweh penyelamat. Kenapa dikasih nama kepada abdinya atau Yosua bin Nun ini? Supaya nama Yahweh itu diingat sampai selama-lamanya. Karena Yahweh lah, Tuhan Yahweh lah yang keluarkan bangsa Israel dari Misraim untuk menuju tanah Kanaan. Dialah tokoh ini yang menyeberang sungai Yordan, membawa namanya bangsa Israel ini ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Hari ini balik buka kitab suci kita masing-masing, ambil dari Yosua bin Nun ayatnya. Yosua bin Nun pasal 23 ayatnya 1 sampai ke 16. Jadi sekali lagi, Yosua bin Nun pasal 23 ayat 1 sampai ke 16. Silakan dibaca yang kencang. Lama setelah Yahweh mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah turun dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Yahweh Tuhanmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Yahweh Tuhanmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Yahweh Tuhanmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menghidupi negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Mose, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama ilah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut kepada Yahweh Tuhanmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Yahweh telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Yahweh Tuhanmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Yahweh Tuhanmu, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Yahweh Tuhanmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan yang segala yang fana, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari
segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu, demikianlah Yahweh akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu. Dan bila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka muka Yahweh akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Luar biasa ini. Masa tuanya peringatkan bangsa Israel ini supaya benar-benar memperhatikan namanya hukumnya Tuhan. Maka saya mengatakan dia seorang tokoh besar. Dia adalah abdi Mose, saudara. Kelihatan namanya Hosea bin Nun ini dari kecil mungkin sudah bergaul dengan Tuhan. Coba saya telusuri namanya. Yosua bin Nun ini sama sekali tidak cacat, saudara. Kalau Mose di sana masih kelihatan, Mose itu masih kelihatan cacatnya. Tapi kalau tokoh yang satu ini hampir saya tidak ketemukan kesalahannya. Sehingga pada waktu masa tuanya pesankan kepada bangsa Israel ini supaya benar-benar taat akan hukumnya Tuhan. Mose juga pun demikian, saudara. Mose juga pun demikian juga, saudara. Ya. Pesan kepada Israel itu supaya tidak melangkahi namanya hukumnya Tuhan. Ya. Jadi kedua tokoh besar ini mereka luar biasa sekali. Ya. Luar biasa. Kalau kita baca ayatnya 6 ke 7, balik kepada Yosua 23 itu. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai lupakan Tuhannya, lupakan perintah-perintahnya. Ya. Harus benar-benar kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis di dalam hukum Mose, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan ke kiri, supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu, serta mengakui nama ilah mereka, sumpah demi nama itu dan beribadah, bersujud, menyembah kepada mereka. Jangan mengakui nama ilah mereka. Saya mengatakan sudah saya teliti kisah suci ini bertahun-tahun, sampai saya bicara ini sudah masuk 177 kali. Minggu yang kemarin saudara mendengar 176. Hari ini Sabat tanggal 3 bulan Juni saya sudah 177 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Selama 23 tahun saya tidak pernah berhenti untuk membaca kitab suci. Sehingga hari ini kembali lagi kita belajar apa yang dilakukan namanya Yosua bin Nun ini. Yosua bin Nun itu hanya 24 pasal. Supaya saudara itu tahu bagaimana tokoh ini benar di hadapan Tuhan. Makanya saudara harus membaca Yosua bin Nun ini yang ke-24 pasal. Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia perang? Itu ada perang besar itu saudara. Dia kalahkan berapa raja itu saudara. Banyak sekali yang dia kalahkan.
Begitu mudahnya saudara dia mengalahkan musuh-musuh. Kenapa seperti itu? Karena dia benar-benar mencintai namanya hukum-hukumnya Tuhan. Sehingga dia tidak cacat. Kalau kita baca namanya Mose ini, Mose itu ada cacatnya saudara. Ya? Karena katanya teledor katakan pada itu yang dilakukan saudara, Mose itu sepele. Sepele loh saudara. Ya? Sepele sekali. Kalau kita baca di sana bilangan 20 ayat 10 saudara. Ya? Dia cacat. Akhirnya dengan teledor kata-katanya, kata Tuhan tidak bisa masuk namanya tanah perjanjian, tanah Kanaan sudah. Ya. Padahal Moses sendiri pun kepesan kepada namanya orang Israel ini sendiri pun supaya ini jangan melangkahi namanya hukumnya Tuhan. Loh, Moses sendiri pun juga pesan kepada sebelum tadi kita baca namanya Yahsua bin Nun 23, Moses sendiri pun pesan kepada bangsa. Ulangan 17 ayat 2 sampai 7. Ulangan 17 ayat 2 sampai 7 yang keras. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Yahweh Tuhanmu dengan melangkahi perjanjiannya dan yang pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit hal yang telah kularang itu. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh. Orang yang dihukum mati atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Coba saudara, itu tegas. Ya, siapa saja yang melangkahi namanya hukumnya Tuhan ini dihukum mati saudara. Kalau kita baca tadi ayat 16. Kembali Yahsua bin Nun 23 ayatnya 16. Jangan sampai kamu melangkahi. Kalau sampai kamu melangkahi, mati. Inilah yang tidak diperhatikan sampai detik ini. Coba saudara, kalau kita tidak baca kitab suci, kita tidak tahu. Tapi kalau kita baca kitab suci setiap hari, pasti kita tahu. Apakah orang ini yang di mimbar ini dia melangkahi hukum Tuhan atau tidak? Ya. Kalau saya tahu. Apakah dari mimbar itu dia melangkah atau tidak? Saya tahu. Kenapa saya tahu? Karena setiap hari itu saya baca kitab suci. Ya, jadi sangat tegas tadi ini harus namanya sesuai namanya tertulis. Jangan sampai melangkahi yang tertulis. Jangan sampai yang melangkahi yang sudah ada. Ini pesan Tuhan sudah, ya. Seperti juga Ulangan 28 ayat 58 coba dibaca. Seperti Ulangan 28 ayat 58 pesan juga harus kalau tidak sesuai itu pasti namanya mati. Coba baca namanya Ulangan 28 ayat 58. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Yahweh Tuhan. Coba saudara, kalau sampai kamu melanggar, ya ada konsekuensinya. Makanya kalau kita baca 59 sampai 61 di sana, Ulangan 28 apa bunyinya? Ini ada ancamannya. Maka Yahweh akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Coba saudara, ya, sampai 61. Kalau ia akan mendatangkan pula segala wabah Misraim yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu, juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan,
yang tidak tertulis dalam kitab Torah ini akan ditimbulkan yang menimpa engkau sampai kau punah. Coba saudara, ini ada ancaman-ancaman siapa saja yang melangkahi namanya sudah tertulis ini, ya, akan dihukum. Ya. Nubuatan itu benar-benar terjadi, benar terjadi saudara. Tapi orang sampai detik ini tidak sadar. Mereka tidak sadar. Tetap saja membabi buta kejahatan demi kejahatan ini terus terjadi sampai detik ini. Ya. Mereka tidak merasa melangkahi hukumnya Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena pemimpin-pemimpin yang ada sekarang itu, yang di mimbar-mimbar itu, ya, mereka tidak mau namanya baca kitab suci ini berurutan. Ya. Lebih suka namanya karangan-karangan manusia itu, ya, yang menyimpang dalam hukumnya Tuhan. Sehingga sampai saat ini pun mereka itu tidak merasa melangkahi namanya hukumnya Tuhan. Karena sangat jelas di sana, ya, jangan kamu menambahi, jangan kamu mengurangi. Ini pesan-pesan loh saudara, yang sampai saat ini tidak dihiraukan oleh manusia ini yang miliaran. Nah, kalau sudah seperti itu, kau tidak pedulikan, kau tetap kepala batu, nah itu tadi ada konsekuensinya. Coba, banyak sekali loh saudara yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sampai detik ini. Ya, mereka buang namanya hukumnya Tuhan. Pada tadi kalau kita baca tadi Yosua bin Nun ini pasal 23 tadi sangat jelas ini diperingatkan bangsa ini supaya ini jangan sampai kamu ini melangkahi namanya hukumnya Tuhan ini. Jangan sampai kamu mengakui nama ilah mereka. Jangan sampai mengakui. Ya, coba sampai-sampai kalau kita baca juga di sana apa Keluaran 23 ayat 13 bagaimana? Keluaran 23 ayat 13. Coba, ini pesan-pesan Tuhan melalui kedua nabi ini luar biasa. Coba. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas. Nama ilah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Coba sekarang saudara, apa yang kita pegang ini, kitab yang kita pegang ini, nama-nama ilah lain itu disusupkan masuk dalam kitab suci yang kita pegang sampai saat ini. Ini kan parah loh saudara, ya. Parah sekali. Ya. Saya teliti loh selama 23 tahun ini, saya teliti, pelan saya baca gitu, parah. Makanya saya mengatakan banyak namanya ayat-ayat siluman ini, ya, tidak tahu dari mana aslinya disusupkan di dalam. Ya. Saya teliti loh saudara, ada catatan-catatan, saya mencatat ini dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Sampai detik ini tidak merasa bersalah. Tetap mereka melakukan dosa ini, dosa dan dosa. Ya. Coba, apalagi kalau kita baca sesudah Yosua ini kan ada namanya hakim-hakim, ya. Ada namanya hakim-hakim ini. Apakah di hakim-hakim di sana itu namanya bangsa Israel itu makin benar nggak? Halo, orang membaca kitab suci di hakim-hakim itu orang Israel itu makin benar nggak? Makin melangkahi namanya hukumnya Tuhan. Makanya kalau kita baca namanya Hakim-Hakim 3 ayatnya 7 di sana, bagaimana mereka mengatakan bahwa mereka ini jahat. Coba baca namanya Hakim 3 ayatnya 7 itu. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, mereka melupakan Yahweh Tuhan mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Coba, ini adalah kejahatan. Jadi bangsa ini kalau kita baca namanya Hakim-Hakim itu, Hakim-Hakim berapa pasal? Ada 21 pasal saudara. Jadi hakim-hakim itu ada 21 pasal. Bagaimana dicatatlah kelakuan bangsa Israel ini nggak benar. Ya. Makin menyimpang. Mereka melupakan namanya Tuhan mereka tadi ini.
Mereka tidak ingat lagi. Coba saudara, apakah di sana itu hukumnya Tuhan tidak dicatat? Oh, sangat dicatat. Supaya namanya hukumnya Tuhan ini jangan dilangkahi, jangan melanggar. Kenapa sih kalau bilangnya dosa itu apa? Tidak? Dosa itu karena melanggar namanya hukumnya tuh, itu dosa namanya. Kalau tidak ada namanya Tauratnya Tuhan, hukumnya Tuhan, makanya kita tidak melakukan dosa. Jadi dosa itu adalah melanggar namanya hukumnya tuh, atau melangkahi namanya hukumnya tuh Tuhan, saudara. Ya. Kenapa kita dibilang Tuhan kamu salah? Karena orang namanya melanggar perintah Tuhan, saudara. Ya, kalau kita tetap patuh kepada hukumnya Tuhan, kita tidak salah. Kata salah itu kalau engkau melanggar namanya perintahnya Tuhan, saudara. Ini sangat jelas. Ya. Coba, ini pesan loh, saudara. Hanya ada orang-orang sekarang ini diperdaya oleh namanya iblis-iblis ini, ya. Mulailah diputar otaknya bahwa bukan zamannya lagi. Jadi kata mereka bukan zamannya lagi. Ya. Akhirnya apa? Timbullah dalam pikirannya, dia mengatakan begini. Ya. Sampai saat ini dicatat juga di namanya Hakim-Hakim 17 ayatnya 6, bunyinya begini bunyinya. Ya. Jadi pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Coba saudara, sampai saat ini, ya, mereka lakukan seperti itu, menurut pandangannya mereka sendiri, saudara. Ya, coba. Makanya saya mengatakan dari awal dulu, jadi orang sekarang itu sibuk dengan buku Bapak gerejanya. Dia tidak mau namanya baca namanya kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu dengan teratur. Coba. Bukan saya melarang orang namanya buku Bapak gerejanya. Tapi alangkah lebih baiknya bacalah kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga kita cocokkan nanti dengan buku-buku karangan manusia. Ini melanggar perintahnya enggak atau tidak? Kan begitu. Ya. Sekarang dibalik. Ini namanya kitab suci ini ditaruh nomor 2. Coba kalau sudah seperti ini, tahu nggak kamu apakah kamu melangkahi hukum Tuhan atau tidak? Coba saudara. Ya. Ini kan dicatat loh, saudara. Dicatat loh. Ya. Coba kalau kita baca lagi zamannya. Ini kan berjalanlah waktu, ini kan dicatat terus ya. Makanya kitab suci saya berulang-ulang kali. Kitab suci ini sebenarnya tipis. Kenapa jadi tebal? Halo? Kenapa dia jadi tebal ini kitab suci ini, kenapa? Apakah ada perintah-perintah baru? Atau kenapa? Karena mereka melanggar namanya, melangkahi namanya hukumnya tuh, sehingga namanya apa? Tebal ini buku. Makanya kalau kita baca namanya berkat dengan kutuk, coba yang paling banyak ayatnya berkat atau kutuk? Pasti banyakkan namanya kutuk, saudara. Ya. Begitulah terjadi dari namanya zaman Mose ini sampai detik ini. Makanya kalau ada orang namanya pelanggaran itu makin mengecil, bohong. Pelanggaran itu makin menggunung-gunung. Coba, makin menggunung-gunung karena sekarang ini saudara tidak bisa lagi mau pakai domba. Makanya peringatkan Tuhan itu sama kita supaya kita tidak boleh melanggar namanya hukumnya tuh. Kalau sampai nanti kamu melanggar, tidak ada lagi domba. Ya, ini warning loh. Nah, peringatan Tuhan. Jangan sampai melanggar lagi hukumnya tuh. Kalau sampai kamu melanggar hukumnya Tuhan apa? Tidak ada lagi ada nggak pasal ada ayatnya? Ya. Coba kalau kita baca namanya Ibrahim
Atau Ibrani 6 ayatnya 6 sampai 4 sampai 6. Coba. Ini warning loh saudara ya. Ini bukan saya, bukan karang-karang sendiri. Ini Ibrani 6 ayatnya 4 sampai 6. Yang keras. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang mendapat bagian dalam ruah kodes, dan yang mengecap firman yang baik dari Tuhan dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibahari sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Tuhan bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Coba, kalau sampai kamu melangkahi ini, kamu gak bisa turunkan lagi. Duh, gimana sih? Kok orang tidak merasa takut gitu? Ya, coba ulang lagi tadi apanya Hakim 17 ayatnya 6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Inilah yang terjadi sampai saat ini, maupun juga Hakim 21 ayat 25 bunyinya sama. Bunyinya sama. Ini diulang loh saudara. Kenapa diulang ini? Ini ada peringatan kepada manusia ini supaya jangan pakai pikirannya. Ya. Coba baca namanya tadi Hakim 21 ayatnya 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Coba. Sampai saat ini loh saudara. Makanya saya mengatakan tadi, ya, coba dorong orang Israel sekarang juga pun sampai zaman sekarang ini itu kan banyak aliran-aliran itu, ya. Oh, alirannya dia yang paling benar, orang lain mungkin salah. Begitu juga namanya Kristen ini banyak sekali. Coba aliran-aliran itu dia anggap itu benar menurut pandangannya sendiri diri saudara. Coba, ya. Makanya kalau kita baca Roma 1 ayat 25, ya. Coba Roma 1 ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Tuhan dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan merupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Coba saudara, ya kan? Ya. Mereka tidak mengenal namanya kebenaran. Bagaimana engkau mengenal kebenaran kalau kau tidak pernah mau namanya baca kitab suci? Bagaimana lu mengenal namanya Tuhan ini, pencipta alam semesta ini, kalau engkau tidak pernah menyenggol? Ya kan? Coba kan? Ya. Apakah ini benar? Sampai detik ini loh, sampai detik ini loh. Makanya marah sekali kalau engkau baca Roma 2 ayat 8 sana bagaimana bunyinya, ya? Kan marah sekali Tuhan ini. Tapi kembali dulu tadi Roma 1 ayatnya 32. Coba. Bukan mereka melakukan dosa tapi mengajak orang lain loh saudara. Coba ayat 32 Roma 1 ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Tuhan, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Coba saudara, apakah orang itu tidak baca yang begini-begini tapi pura-pura tidak tahu? Coba kalau sudah seperti ini, mau jadi apa? Apakah orang tidak mendengar begini? Apakah orang tidak membaca tadi? Membaca saudara, tapi pura-pura tidak tahu. Makanya Roma 2 ayat 8 mengatakan, ya, marah loh saudara. Ya, Roma 2 ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat pada kebenaran melainkan taat kepada. Coba dia Tuhan marah sekali yang tidak taat, namanya kebenaran yang dimaksud itu apa? Yang tadi pesan namanya siapa? Yeshua ben Nun, supaya jangan melangkahi. Ya. Jadi namanya zaman Rasul Saul juga mencatat, karena ini Roma ini suratnya Rasul Saul. Dicatat di sana, ya, siapa saja namanya melangkahi namanya kebenaran itu, Tuhan marah sekali saudara. Coba, ya. Sampai saat ini loh saudara, kalau kita baca lagi, yang paling patah lagi sana kalau kita baca, ini perbuatan manusia, ini bangsa Israel maupun juga bangsa asing sami mawon, tidak ada bedanya. Kalau kita baca namanya Roma 10 ayat 1 sampai 4.
supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh dia Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Tuhan dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada kebenaran Tuhan. Banyak sekali sekarang di dunia ini mendirikan kebenarannya sendiri, bukan kebenaran pesan oleh Tuhan. Coba saudara. Jadi mereka sekarang bikin kebenaran sendiri. Makanya di Israel kan banyak sekali banyak aliran. Begitu juga orang Kristen sekarang banyak aliran saudara. Terus kita ikuti siapa? Mau ikuti sekarang yang banyak aliran ini yang membingungkan orang, atau engkau mau untuk membaca kitab suci ini? Kan sangat jelas tadi itu. Dia anggap itu menurut pandangannya sendiri. Coba. Kalau kita baca dari tadi dari 5 sampai ke 10, kembali ke Roma tadi apa tulis itu kan kutipan itu. Kalau kita baca ulangan aslinya sana, baca saja dari tadi 5 sampai 10, Roma 10 ayat 5 sampai 10. Lanjutkan. Sebab Mose menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Hamas yang naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Coba, kalau kita baca di situ ternyata itu adalah kutipan. Ya? Siapa yang melakukan kebenaran, siapa yang ikuti yang tertulis, maka orang itu akan selamat. Kalau engkau baca mundur namanya belakang sana, Imamat 11 ayatnya 45. Imamat 18 ayatnya 45, 4 sampai 5. Kamu harus lakukan peraturanmu dan harus berpegang pada ketetapanku dan hidup menurut semuanya itu. Akulah Yahweh Tuhanmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Yahweh. Itu kan tulisan aslinya. Ya. Makanya dikutip lagi sana Roma 10 kan jelas saudara. Ya. Siapa yang mengakui bahwa Yesus adalah Yahweh itu sendiri diselamatkan saudara. Beda sampai sekarang ini loh saudara. Manusia ini makin melangkahi, makin menjadi-jadi, makin menjadi-jadi. Makanya saya mengatakan dosa ini makin bertumpuk-tumpuk. Coba kan, tadi kan kita sudah baca namanya Ibrani 6. Coba kan, tidak mungkin lagi kau turunkan lagi namanya Yesus terus kau gantung lagi. Tidak ada. Makanya nanti akan datang kedua kalinya, dia akan menjadi hakim. Ya. Kenapa dia jadi hakim? Yaitu tadi pelanggar-pelanggar akan dihukum. Kurang jelas apa sih? Coba. Ya. Kenapa tidak jelas bagi orang-orang sekian di sana itu? Karena mereka tidak pernah mau baca kitab suci ini, itu yang susah. Gitu? Jadi seenak saja mereka melangkah. Sudah ketahuan ini ajaran dari mimbar ini, pendeta-pendetanya mereka pendeta melangkahi, gitu kan? Mereka tidak peduli. Kenapa? Karena jemaatnya sendiri pun tidak baca, maupun pendetanya juga tidak baca, kan begitu kan? Coba, ya. Giliran minggu nanti dia bikin konsep, gitu kan? Nanti dia liatin terus yang sudah dikonsep, kan begitu coba. Itu kan hafalan, coba kan? Ya. Apa yang dia khotbahkan juga mungkin dia nggak ngerti juga, coba kan? Ini kan sangat jelas tadi dipesankan kepada bangsa Israel itu supaya benar-benar memperhatikan namanya hukumnya Tuhan ini.
Hukumnya Tuhan yang dimaksud itu dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu saja yang dipesankan. Coba kan, ini pesan namanya, tokoh besar ini namanya Yosua bin Nun. Tapi kan berjalanlah waktu ini, manusia ini makin berdosa, saudara. Ya kan? Coba, makin berdosa. Ya. Kalau kita juga mencatat di sana, zaman Raja Saul itu apa? Raja Saul itu, saudara ya, Raja Saul itu diangkat oleh Tuhan loh, saudara. Tapi apa yang terjadi? Raja Saul sendiri pun melangkahi namanya hukumnya tuh, tidak mendengar juga, saudara. Dia mengabaikan namanya perintah-perintah apa nasihat daripada namanya Samuel, saudara. Coba satu apanya Samuel 15, ya. 1 Samuel 15 ayat 20 sampai 24. Coba bagaimana waktu dia melangkahi namanya. Ini kan dia berulang. Kalau kita baca mundur ke belakang bisa, tapi kita ambil dari 15-nya saja. Ini puncak kesalahannya di situ, akhirnya dicabut namanya rajanya ini, ya. Gitu kan. Kalau kita baca namanya 1 Samuel 13 sana, ya. Tunggulah, atau kita baca 1 Samuel 10 di sana, kamu tunggulah ya. Jangan sampai nanti kok pokoknya tunggu deh sampai saya datang. Tapi ini namanya raja ini melangkahi juga, ya. Akhirnya apa? Ini puncaknya namanya pelanggarannya dia ini fatalnya ini. Kalau kita baca namanya 1 Samuel 15 ayatnya 20 sampai 24. 1 Samuel 15 ayat 20 sampai 24 yang keras. Coba simak itu. Coba. Simak. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Yahweh dan mengikuti jalan yang telah disuruh Yahweh kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh Tuhanmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Yahweh itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Yahweh? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa berpenuh, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terapi. Karena engkau telah menolak firman Yahweh, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkai titah Yahweh dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Itulah yang terjadi sampai saat ini, saudara, tidak merasa malah kalau kita baca lengkap ini namanya 1 Samuel 15 kan sangat jelas sana, pergilah tumpaslah mereka. Pokoknya nggak boleh ada deh, mau hewan mau manusia kayak yang banyak menyuruh, pokoknya sikat habis, bersikat. Coba, dia tidak menyimak yang benar. Ya. Akhirnya apa? Disisa-sisakan namanya hewan-hewan yang gemuk, seolah-olah itu namanya Tuhan dia butuh seperti itu. Dia bilang saya nggak butuh itu. Saya butuh itu simak yang saya mengatakan tadi itu. Mendingkan kau patuhi apa yang saya perintahkan daripada namanya korban, saudara. Banyak sekali loh sekarang sampai detik ini, ya, yang melakukan seperti itu. Mereka juga tidak merasa melangkahi firman Tuhan. Oh, mereka bilangnya kebenaran, tapi kebenaran itu tidak pernah dijelaskan. Mengasihi Tuhan itu apa prakteknya juga tidak tahu. Hanya bisa saja dengan spontan dari mulutnya, oh kita harus kasih kepada Tuhan. Oh, kita harus melakukan kebenaran. Kebenaran apa yang lu lakukan selama ini? Gitu? Pembangkangan demi pembangkangan, iya. Dosa dengan dosa, ya iya. Kalau yang kau ajarin itu di tempat-tempat ibadah yang memang depan muncul, ya nggak pernah baca kitab suci. Akhirnya kau seenaknya aja kau tipu. Coba, khotbah-khotbah saya kemarin, bagaimana ini manusia ini menutup telinganya. Coba, menutup mata rohaninya, tidak mendengar. Coba.
Coba sekarang kita ngomong-ngomong seperti itu kan, kalau orang-orang gereja kita ngomong itu malah langsung buang muka saudara. Tidak perhatikan lagi ya apa yang kita omongkan. Kalau saya ini kan tidak ngarang-ngarang sendiri. Saya melalui namanya isi kitab suci, ada pasalnya dan ada ayatnya. Coba kan. Karena saya tidak melangkahi namanya perintah Tuhan. Karena Tuhan itu merintahkan kita supaya ikuti yang tertulis. Tidak ada perintah lain loh. Perintahnya supaya namanya tertulis. Jangan mengurangi apa? Jangan menambahi. Karena di sana kan dipesan juga kan namanya Ulangan 4 ayat 1 2, coba baca yang kencang. Kan itu pesan Tuhan. Kan sederhana sekali sebenarnya ini. Kalau kita mau saja kita merendahkan hati, enggak ada yang sulit kok ini. Apa sih yang sulit? Coba. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhan nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Yahweh Tuhanmu yang kusampaikan kepadamu. Coba deh. Tinggal pegang aja ini apa yang diperintahkan, misalnya kan tidak ada sulit sih. Kalau kita mau saja meraba hati ini tidak kepala batu itu, ya kan disuruhkan misalnya kita apa ibadah mingguan itu kan ada namanya sabat, ya. Ikuti saja namanya perintah yang tertulis di dalam kan seperti itu kan. Ibadah mingguan ada namanya sabatnya. Ibadah namanya perayaan, namanya tahunan, ada namanya apa? Ada namanya Pesak, ada namanya hari ke-50, ada namanya pondok dan kan sederhana sekali. Kenapa kita tidak mau? Nah kalau kau sudah begitu, itu namanya melangkahi apa? Hukumnya tuh, lu tidak pedulikan lagi. Coba, bagaimana mereka melangkahi namanya hukumnya Tuhan itu dari generasi ke generasi. Coba kan, mereka melangkah, mereka membangkang itu dari namanya Misraim sana menuju tanah Kanaan. Makanya kalau kita baca namanya Hosea 6 ayat 6-10 sana, bagaimana apa bunyinya? Hosea 6 ayat 7-10. Hosea 6 ayat 7-10. Ini kan peringatan terus menerus ini saudara. Jadi nabi-nabi itu memperingatkan supaya orang tidak melangkahi namanya hukumnya tuh. Coba baca. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikhem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. Coba saudara, kalau kita baca kitab suci, namanya kerajaan, namanya utara ini pembangkangan demi pembangkangan saudara. Maka buang namanya hukumnya tuh tidak mengenal namanya Yahweh lah. Lagi saudara, ini kan kejahatan yang luar biasa. Coba kan, dicatat loh ini. Makanya saya mengatakan kenapa buku ini tebal, karena itu dosa. Makanya sekarang itu dosa itu makin menumpuk-numpuk, makin menggunung-gunung. Kalau dicatat sekarang dosanya manusia, itu bukunya mungkin setinggi rumah. Coba sudah menumpuk-numpuk saudara. Ya? Coba. Kalau kita baca lagi namanya Hosea 8 ayat 1, bagaimana mereka mendurhaka kepada namanya tuh. Coba. Hosea 8 ayat 1. Tiuplah sangkakala serangan laksana Raja Wali atas rumah Yahweh, oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Si pendurhaka sampai saat ini loh, yang saya mengatakan mereka enteng sekali ya keluarkan kata-kata dari mulut mereka ini pendeta-pendeta bahwa mereka bilang Taurat itu dibuang saja. Ini orang durhaka loh saudara. Ini pendurhaka ini, mereka tidak merasa durhaka. Siapa saja yang mengabaikan namanya hukumnya Tuhan tadi ini, jangankan lo berkalimat-kalimat, satu titik, satu iota itu sudah durhaka. Kejahatan yang luar biasa saudara.
Tapi mereka ini tidak merasa jahat. Ini susah loh saudara. Coba. Ini banyak sekali catatan di sana. Bagaimana mencatat ini tingkah lakunya namanya bangsa Israel, bangsa pilihannya ini, anaknya Tuhan ini, pembangkangan demi pembangkangan. Mereka melangkahi namanya hukumnya Tuhan seenak perutnya, seenak kepalanya. Coba saudara, ya, luar biasa loh jahatnya mereka ini. Nah tambah lagi namanya orang asing ini, orang Kristen ini, coba. Mereka lebih nekat lagi, mereka buang lagi. Wah luar biasa saudara. Kalau engkau tidak pandai-pandai ini, membaca kitab suci ini, pasti lu ke bawah arus ini. Arusnya sekarang itu bukan makin kecil saudara, arusnya luar biasa kencangnya. Kalau tidak ini akan ke bawah arus. Ingat baik-baik ya. Pada waktu Tuhan itu datang di bumi, ya, dia jadi tukang kayu. Diolok-olok, tukang kayu. Itu kan bapakmu kan tukang kayu, sosokan lo. Ya. Lo kan namanya apa? Setan. Coba kan? Dia diam aja karena dia manusia saudara. Dia ikuti betul-betul seperti itu, penyamaran yang sempurna. Saya bilang sempurna. Dia ikuti seperti manusia. Tukang kayu kan tidak mungkin lah mau lawan-lawan ini kan gitu, orang-orang pintar kan. Kalau nggak kan kamu ditekuk, apalagi kan mereka punya jabatan. Imam-imam kan tidak boleh ngelawan kan begitu kan, dia itu tukang kayu so tahu kan gitu. Sekalipun di depan mata mereka ini orang mati bisa bangkit loh saudara, orang buta dari lahir bisa melihat. Maksud sih yang itu yang saya bilang, yang saya katakan kemarin, karena sudah tertutup mata rohaninya, penglihatan rohaninya sudah buta. Coba kan, nah tunggu nanti pada waktu datang kedua kalinya saudara. Itu belum ngamuk loh saudara, dia mau menuju ke bumi itu coba. Coba kan, itu belum ngamuk, katanya gunung-gunung sampai cair. Nah, coba saudara, datang kedua kalinya sebagai hakim, ya, lo nggak bisa olok-olok lagi saudara, dipanggang betul-betul, dilemparkan ke neraka-neraka itu, bukan saya loh. Tapi isi kitab sucinya begitu. Siapa saja meniadakan satu titik, satu iota itu lemparkan namanya ke neraka. Karena lo lemparkan ke neraka. Baca aja nanti Matitia 5 ayat 19 sana kan, ya. Siapa yang mengabaikan satu titik, yang mengajarkan ya kepada jemaatnya, buang namanya Taurat itu, lemparkan ke neraka sana. Gak ada deh kompromi itu, ya. Enak saja hukum-hukumku ini kau bilang sekarang tidak berlaku lagi. Lemparkan. Coba saudara. Makanya kalau kita baca Mazmur 37 ayat 38 40, Mazmur ini orang-orang fasik ini, yang orang fasik itu merasa tidak fasik gitu. Coba namanya Mazmur 37 ayat 38 sama 40. Tetapi pendurhaka ini, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Yahweh. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Yahweh menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Pendurhaka ini lemparkan, matiin aja deh. Coba kan. Makanya tadi kan Hosea 8 ayat 1 kan pendurhaka itu. Mau ikutin itu? Yang begitu jahatnya jahat itu coba. Gitu. Terus sekarang ini mereka tidak merasa durhaka. Setiap hari, setiap minggu ngajari orang yang tidak benar. Padahal di dalam kitab suci ini kan sangat sederhana, nggak ada yang sulit. Coba kan? Namanya melanggar, namanya sahabatnya ini, itu bukan perkara kecil. Perkara besar loh saudara, marah sekali di surga di sana ini. Coba. Dosa ini makin berjalan loh sampai sekarang ini saudara. Makin menjadi jadi. Apakah kita mau ikut itu? Apa mau tetap bandel itu? Coba. Makanya kalau kita baca, itulah yang tidak disadari sampai saat ini, detik ini. Kenapa juga mereka tidak sadar? Itu tadi kembali lagi.
Nggak mau loh orang, kalau kita suruh baca kitab suci langsung dia malas. Itu belum baca loh langsung dia ngantuk. Dia udah mulai ngantuk itu coba. Ya, karena nggak ada minat lagi dalam hidupnya itu tadi. Tiap kalau kita ngomong-ngomong, ya tolong bacalah kitab suci itulah supaya kita tahulah di dalam. Paling tidak kita paham sedikit lah. Orang nggak langsung dialihkan omongan lain lah. Nggak berminat sama sekali gitu. Oh iya juga lah, nggak seperti itu. Mulailah dia nggak berminat, dia mulai ngantuk segala macam. Ya. Kenapa seperti itu? Itulah perbuatan-perbuatan iblis ini supaya tidak tersingkap namanya kebenaran Tuhan, saudara. Padahal kalau kita baca 1 Korintus 4 ayat 6 di sana, coba 1 Korintus 4 ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri daripada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang kan sebenarnya ini Rasul Saul ini supaya namanya jangan melangkahi namanya apa? Hukumnya tuh yang sudah ada, saudara. Hanya persoalan namanya surah-surah Rasul Saul ini banyak yang sudah dikebiri. Jadi banyak surah-surahnya Rasul Saul ini sudah direduksi. Makanya saya mengatakan itu banyak surah-surah Rasul Saul ini kan ayat-ayat siluman, saudara. Banyak ayat-ayat siluman. Coba kan mereka baca nanti surah Rasul, terus nanti diselipkan namanya ayat-ayat siluman itu. Ayat siluman yang paling jahat, yang saya lihat paling jahat itu, ya, karena namanya Ibrani sana itu kan suratnya Rasul Saul, ya. Ada ini kuasa sampai saya bisa elus-elus dalam ini ayat siluman ini banyak sekali korbannya yang mati sia-sia. Contoh kalau kita baca namanya Ibrani 8 ayatnya 13 itu, coba itu ayat siluman loh saudara. Ini jahat sekali loh ini. Coba baca namanya ayat 13 ya. Ini luar biasa loh saudara. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ini benar-benar penulis ini benar-benar pena-pena palsu ini, penyurat-penyurat palsu ini luar biasa jahatnya. Karena dia lihat dari atas, kalau kita lihat dari 8 sampai 12, ya, itu dia manfaatkan di situ. Jadi si penjahat ini yang tulis namanya ayat 13 ini, dia lihat namanya Ibrani 8 itu ayatnya 8 sampai 12. Padahal kalau kita baca namanya ayat 8 sampai 12 itu kutipan dari mana? Yeremia 31, saudara. Tapi dia manfaatkan di situ seolah-olah Tuhan pada waktu itu jadi perjanjian baru, sehingga yang lama ini ini yang saya bilang ini penyurat-penyurat palsu ini, penjahat-penjahat ini disusupkan namanya ayat 13 itu seolah-olah yang lama itu sudah ini adalah ayat-ayat siluman. Ya, kenapa saya mengatakan itu? Itu kan saya teliti namanya. Ya, coba kamu baca ayat 8 sampai 12. Dari Ibrani tadi, Ibrani 8 ayat 8 sampai 12, coba. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yahweh. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Misraim, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikianlah firmanku. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Yahweh, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Coba kan dia manfaatkan dari atas tadi ayat 8 sampai 12 ini seolah-olah zaman Yesua itu ada perjanjian baru sehingga yang lama ini dibuang. Ini benar-benar saya anggap penjahat ini dia sisipkan di sana ayat 13 tadi yang lama sudah usang.
Padahal kalau kita baca tulisan aslinya, ini pesan kepada Israel suatu saat dia berdamai. Makanya di sana itu Yeremia 31. Tapi Yeremia 31 itu diambil 31, 34. Ini dikasih catatan kaki oleh lembaga kitab persisnya. Dia tidak mencatat semuanya, tapi diambil namanya 31, 34. Tapi kalau baca selanjutnya namanya Yeremia 31 sampai ke 40 di sana, ya, itu namanya perjanjian karena Yerusalem ketiga nanti dibangun, bait suci nanti pasti ada lagi. Nah, inilah yang abadi, tidak dirusak lagi, ya. Jadi Israel itu namanya abadi, ya, kan gitu. Nah, penulis ini yang Ibrani ini, dia manfaatkan di atas itu, ditipu orang-orang, akhirnya banyak korban yang mati. Tadi dia susupkan di ayat 13, seolah-olah yang lama itu ngajar nggak ini yang begini-begini, ya. Jadi dia mengabaikan tadi pesan namanya Yosua Ben-Nun. Jadi seolah-olah namanya kalau Yosua Ben-Nun itu ya sudahlah, zaman saja Yosua Ben-Nun, karena dia pesan-pesan zamannya Ben-Nun. Ini bukan sampai selama-lamanya. Ini konyol loh, saudara. Konyol loh, ya. Makanya kitab suci itu namanya abadi nggak kitab suci, ya. Ya. Kitab suci ini nama Taurat itu abadi. Coba kan? Itulah yang tidak disadari. Ya, makanya kalau kita baca di sana, coba satu orang, ini Keluaran 13 ayat 6 sampai 10, coba yang keras. Keluaran 13 ayatnya 6-10. Baca yang kencang. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Yahweh. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan peragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Yahweh kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Yahweh ada di bibirmu. Supaya hukum Yahweh itu ada di bibir. Yahweh telah membawa engkau keluar dari tanah Israel. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Coba kan, itu kan abadi. Supaya namanya hukum Tuhan itu ada di bibirmu. Coba apa lagi sih? Kok seenak-enaknya perutnya orang-orang sekarang, seenak-enak otaknya dia akan memutarbalikan namanya hukum-hukum Tuhan ini. Coba, kan dia bilang Korintus tadi itu kan gitu kan. Korintus 1 ayat 4 tadi kan ayat kan sangat jelas, ya. Supaya jangan melampaui, gitu. Yang sudah ada. Yang dia maksud itu jangan melampaui itu, jangan melampaui yang sudah tertulis adalah namanya Tauratnya tuh, karena sudah dipesan, sudah ditulis namanya Matikiah di sana 5 ayatnya 17 sampai 20. Karena saya datang itu bukan meniadakan hukum Tuhan, tapi menggenapi apa yang sudah ditulis oleh nabi-nabi benar terjadi. Kan itu pesan, gitu? Ini pesan loh, saudara. Coba kan, kalau kita lihat lagi banyak sekali ini kitab yang mereka mengatakan tadi perjanjian baru ini mereka kaburkan. Jadi banyak tulisan-tulisan di dalam ini yang saya bilang tadi, banyak sekali ayat-ayat misterius itu yang mereka susukan di dalam. Contoh lagi, kalau kita tidak ada penjelasan di sana, tapi yang saya yakin dan percaya namanya Yohanan ini, dia tidak pernah ada dan terbesit dalam hati sedikit untuk namanya buang namanya tahu tidak ada. Kalau kita baca surat Yohanan, jadi 2 Yohanan 1 ayatnya 5 sampai 10, coba dibaca yang kencang itu. Coba 2 Yohanan 1 ayatnya 5 sampai 10. Sampai 11 lah. Sampai 11. Dan
Ini pesan loh, pesan ini. Itulah yang sampai sekarang ini orang nggak ngerti ini yang dia maksud itu apa di situ, coba. Baca yang kencang. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yahshua HaMasyiah telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti HaMasyiah. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran HaMasyiah, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Coba saudara, nggak ada namanya perintah baru. Tapi yang sudah yang dia maksud ini namanya apanya Rasul Yohanan ini adalah namanya Tauratnya Makanya saya mengatakan banyak sekali ayat-ayat misterius di dalam ini yang disusup-susupkan. Contoh lagi kalau kita kembali mundur ke belakang, namanya surat Yohanan lagi, ya. 1 Yohanan 2 ayatnya 7 dan 8. Coba baca yang kencang. Terakhir. Ya, kita mundur ke belakang. Surat Yohanan juga 1 Yohanan 2 ayatnya 7 dan 8. Perhatikan ini 7, 8 itu ditambahin. Coba. Nah, jadi ada namanya perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Coba, ya. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu setelah ternyata benar dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Coba saudara, perhatikan ini kan taktik-taktiknya penulis ini. Ya, makanya kalau kita teliti kitab suci ini, yang mereka bilang perjanjian baru, banyak sekali di dalam yang disusup-susupkan saudara. Ya, coba, ya. Ada yang terang-terangan betul-betul itu. Makanya saya mengatakan ini benar-benar suatu kejahatan ini. Kejahatan yang luar biasa ini. Ya. Coba kan. Ya. Ada yang pernah yang saya kasihkan firman-firman itu, mereka langsung nggak ada berminat, nggak ada kaget sedikit gitu. Tidak ada kaget. Karena kemarin kan saya ada ponakan saya, coba saya kasih namanya Matitia 5 ayatnya 43 saya kasih dan lanjut ke 44. Coba ini kan benar-benar ini dengan sengaja loh. Coba satu orang Matitia 5 ayatnya 43 ya, ini benar-benar pembangkangan yang luar biasa. Ini sengaja. Kenapa saya bilang memang sengaja ini? Seenaknya mereka anggap itu benar kan gitu, tapi tidak benar. Ini bagian daripada mengabaikan tadi perintah peringatan kepada Yahshua ben Nun ini, ya. Coba Matitia 5 ayat 43. Ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba kalau 43 itu namanya bencilah musuhmu. Terus di bawah ditambahin sama mereka, kasihilah musuh. Jadi perintah namanya Yesus katanya penuh ini penipu ini, saya mengatakan ini bagian daripada taktik-taktik ini supaya namanya Tauratnya Tuhan itu dibuang. Apakah 43 demikian bunyinya aslinya? Itu 43 kutipan atau tulisan asli di situ? Saya mau tanya. Hah? Kutipan dari mana? Imamat 19 ayatnya 8 saudara. Coba baca ulang-ulang, biar pendengar ini mencatat saudara. Saya bukan ngarang-ngarang loh ya, bukan saya menuding-nuding, ini fakta. Fakta loh saudara. Karena tulisan aslinya sangat jelas sana bagaimana mengasihi samanya manusia. Coba saudara, coba baca satu orang.
tulisan aslinya. Imamat 18 Imamat 19 ayatnya 18. berapa? 18. 18, coba. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Yahweh. Apakah ada di situ apa mengatakan bahwa bencilah musuh? Tidak ada. Ini saya mau tanya jemaat, sengaja nggak orang ini menulis ini? Yang tadi di Matitia 5, sengaja nggak? Kenapa saudara bilangnya sengaja? Kenapa kamu mengatakan di situ dia sengaja di situ? Supaya tidak melakukan. Karena di 44-nya di bawah, coba baca dong 44. Ini dua ini penting saudara, supaya kalian ini punya pemahaman yang benar. Ayat 44 bagaimana? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang memuji. Coba kan. Di atas bilangnya, Taurat bilangnya bencilamu, karena dia bilang ada tertulis gitu, tapi tidak dijelaskan itu. Tapi Lembaga Kitab Indonesia dicatat, berikan catatan kakinya di apa Imamat 19. Ini pembodohan atau sengaja ini? Ini pembodohan yang luar biasa. Makanya saya katakan ini, yang mereka mengatakan perjanjian baru ini banyak sekali yang ditambah-tambahin di dalam. Coba bayangkan tadi, yang sudah dibacakan tadi, namanya Ulangan apa? 4 ayat 1 2 itu jangan ditambahi, jangan dikurangi. Begitu juga lah kalau kita baca ya, Wahyu ke 22 di sana, ya. Coba Wahyu ke 22 ini, ya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Coba baca. Coba cari. Coba baca 22 ayat 18. Ini kan penutup juga di sana. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan Sampai 19 ya. akan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Coba saudara, ini orang tidak ngerti. Padahal kalau kita baca di situ, ini kan kutipan dari mana? Dari Ulangan. Empat saudara. Coba saudara. Ini dengan sengaja loh mereka ini. Mereka mengabaikan tadi pesan namanya apa? Yahshua benuh. Ingat loh yang tertulis sesuai namanya kitabnya Mose. Jangan sampai malah, kalau sampai kamu melangkahi mati saudara. Makanya sekarang itu lebih suka mati daripada hidup. Coba kan. Mereka apa angkatan jahat itu lebih suka mati ini daripada namanya apa? Yang benar. Kalau kau baca namanya Yeremia 8 di sana, ini bangsa yang jahat ini lebih suka mati loh, ya. Ada yang lebih suka mati itu. Coba kamu baca. Ayat 3 itu, ayat 3 18. Yeremia 8 ayat 3 itu coba kamu baca. Ini loh sampai sekarang ini loh mereka lebih suka itu. Coba. Tapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat kemana aku mencerai-ceraikan mereka. Demikian firman Yahweh semesta alam. Coba kan mereka tuh lebih suka mati. Makanya kalau kau baca terus ke bawah itu bagaimana mereka membohong, itu namanya pena-pena palsu. You know? Coba kan ayat 8 di bawah itu pena-pena itu dinubuatkan loh saudara gitu. Makanya lebih suka mati mereka ini daripada hidup. Begitulah sekarang orang-orang itu lebih suka mati daripada ikutin pengajaran dari mimbar itu namanya Taurat karena sudah usah sudah lama mendekati kemusnahannya, dibuang aja. Ini penjahat ini yang tulis ini. Tunggu waktunya kamu akan dihukum. Siapa awal mulanya yang menulis ini?
Akhirnya dari generasi-generasi tidak ada yang memperdulikan lagi ini, coba. Ya. Apakah dari mimbar itu memperingatkan, jemaat ini salah ini. Contohnya tadi kan yang disusupkan tadi itu, bencilah musuh-musuh. Apakah ada pendeta yang memperingatkan ke dia penyamaatnya? Apakah orang jangan ikut-ikutan jangan bilang nanti hukum Tuhan dia buang. Hukum Tuhan itu kekal. Ada nggak yang seperti itu? Tidak ada. Jadi dari generasi ke generasi sampai detik ini pembangkangan demi pembangkangan, dosa demi dosa. Jadi dosa itu makin menumpuk sampai saat ini tidak bisa terurai lagi. Ya, coba kan? Kalau kita ini nggak ada jaminannya. Kalau namanya bangsa pilihannya ini suatu saat dia berdamai dengan Tuhan. Makanya tadi saya bilang Ibrani 8 tadi ayatnya 8 sampai 12 sana itu kan kutipan dari Yeremia 31 ayatnya 31 sampai ke 34. Coba dibaca itu. Tapi lembaga kita Indonesia kalau dia mau saja dikasih catatan mesinnya dari 1 sampai 40. Ya kan? Itu tadi yang kita baca apa? Ibrani 8 ayat 8 sampai 12. Coba saudara, dikabulkan, dikasih di ayat 13 di terakhir itu dia bilang namanya yang lama sudah mendekati kemusnahannya. Itulah yang dipakai sampai saat ini. Makanya mereka benci sekali kalau berbau-bau Israel, mereka nggak mau, mereka buang. Termasuk nama Tuhan diganti, termasuk nama-nama orang ini yang sudah mati diganti semua. Ini bagian daripada mengaburkan namanya apa? Kebenaran Tuhan. Ya, ini bagian daripada mengaburkan namanya kebenaran Tuhan ini. Ya, mereka tidak ingat lagi pesan namanya Yahshua ben Nun sampai detik ini. Amin enggak? Mari kita. Haleluya.